Ketika Karebet melihat keempat orang yang turun dari punggung kuda, senyumnya mengembang. Hatinya senang dengan kedatangan mereka. Selamat datang, orang-orang pinunjul dari Banyu Biru. Selamat datang di Pajang, kata Karebet sambil maju ke depan. Lalu keempat orang itu pun dipersilahkan masuk ke dalam gubuk. Lalu Karebet pun memperkenalkan keempat orang yang baru datang itu kepada Lurah Wiguno. Keempat orang itu Wuragil, Majasto, Mas Monco, dan Joko Wilo datang ke Pajang setelah diberitahu oleh Suto dan Noyo yang berkunjung ke Banyu Biru untuk segera membantu pembuatan dalem Kadipaten Pajang. Setelah Karebet memperkenalkan nama keempat orang dari Banyu Biru, maka Lurah Wiguno pun juga memperkenalkan dirinya. Selamat datang di Pajang. Saya Lurah Wiguno dari Kesatuan Wiromanggolo, kata Lurah Wiguno. Lalu ia pun memperkenalkan semua rombongan dari yang berada di gubuk tersebut. Angger Karebet, kata Majasto. Beberapa hari yang lalu, Suto dan Noyo telah berkunjung ke Banyu Biru, memberitahu Angger Karebet sudah berangkat ke Pajang membangun dalem Kadipaten. Maka kami berempat menyusul ke sini. Saat ini Ki Buyut Banyu Biru belum bisa ikut ke sini. Tetapi besok pagi dari Banyu Biru akan menyusul berangkat 2 orang tukang kayu dari Banyu Biru yang membawa 2 ekor kuda beban. Dan diperkirakan besok lusa akan sampai di Pajang. 4 ekor kuda ini biar di sini untuk memperkuat prajurit Pajang. Ditambah 2 ekor kuda beban yang datang besok lusa. Semuanya biar di sini untuk kepentingan Pajang, kata Majasto. Terima kasih Ki Majasto, sahut Karebet yang tersenyum senang karena mendapat tambahan 6 ekor kuda dan 2 orang tenaga tukang dari Banyu Biru. Ketika matahari telah tenggelam di langit sebelah barat, 5 orang yang mendapat tugas mencari pohon yang akan ditebang telah kembali ke gubuk. Mereka telah menemukan hutan jati tidak jauh dari daerah Pajang. Puluhan batang pohon telah ditandai, sehingga besok pagi tinggal memotong saja. Ketika mereka telah memasuki gubuk, maka Wiguno pun memperkenalkan mereka dengan orang-orang dari Banyu Biru. Ketika semua orang yang berada di gubuk sudah membersihkan dirinya di sungai, maka Juru Adang pun mempersiapkan makan malam, nasi jagung beserta sayur kluweh. Silahkan dimakan, adanya cuma ini, nasi jagung, kata Juru Adang mempersilahkan. Setelah makan sambil menghangatkan badan di depan perapian, Lurah Wiguno berbicara dengan Karebet beserta 4 orang dari Banyu Biru. Adik Karebet, salah satu pekerjaan yang akan dilakukan besok pagi adalah pembuatan ompak, kata Lurah Wiguno. Berapa buah ompak yang akan dibutuhkan Ki Lurah? Untuk dalam Kadipaten dan ruang Paseban masing-masing butuh ompak sebanyak 16. Jadi kita butuh 32 buah ompak. Di daerah Pengging ada 2 orang yang pekerjaannya membuat ompak, kata Karebet. Nah, kita bagi tugas. Siapa yang akan membantu membuat ompak? Tanya Karebet kepada Ki Majasto dan Ki Wuragil. Biar aku yang membuat ompak beserta Joko Wilo, kata Wuragil menyanggupi untuk membantu membuat ompak. Nah, kalau begitu, besok pagi Ki Wuragil bersama adik Joko Wilo berangkat ke Pengging menemui pembuat ompak yang bernama Ki Truno Ompak beserta anaknya yang juga pembuat ompak.
kata Karebet. Baik, besok aku akan pergi ke Pengging. Aku akan mencari letak rumah Ki Truno Ompak, jawab Wuragil. Karebet menganggukkan kepalanya. Lalu ia pun berkata, Ki Wuragil dan Adi Jokowilo, kalau pergi ke Pengging, sebaiknya berkuda, supaya bisa cepat kalau akan pergi ke sana kemari. Baik, besok aku akan pergi berkuda, kata Wuragil. Lalu mereka pun berbicara mengenai rencana untuk membangun dalam kadipaten sampai wayah sepi bocah. Ternyata kesibukan mengumpulkan para bebahu beserta rakyatnya tidak hanya dilakukan di Pajang, tetapi juga dilakukan di Kalinyamat, Prawoto, dan Cipang. Pangeran Hadiri dan Pangeran Aryo memperkenalkan dirinya sebagai penghuni pesanggrahan yang akan dibangun di Kalinyamat maupun di Prawoto. Sedangkan penangsang yang sudah dikenal di Cipang memperkenalkan dirinya sebagai seorang calon adipati Cipang. Malam itu kegelapan menyelimuti bumi Kalinyamat, Prawoto, Cipang maupun Pajang, dan malam pun terus berjalan sampai ke ujungnya. Setelah itu matahari pun muncul di ufuk timur. Semua orang yang berada di sebuah gubuk di daerah Bulak Ombo Pajang telah terbangun dan mulai melakukan berbagai kegiatan. Juru Adang sudah mulai menanak nasi untuk bekal makan siang bagi para penebang kayu yang berjumlah 5 orang, dan bekal untuk Wuragil dan Jokowilo yang akan pergi ke Pengging. Ketika matahari mulai memanjat naik di langit sebelah timur, maka orang-orang yang dikirim oleh para bebahu di seluruh Pajang sudah mulai berdatangan. Semakin lama orang yang datang menjadi semakin banyak, sehingga ketika hari sudah semakin terang, yang berkumpul sudah hampir memenuhi tempat di depan gubuk. Mereka datang dengan membawa bermacam-macam alat. Ada beberapa orang yang membawa cangkul, parang, dan ada yang membawa keranjang. Lebih dari 50 orang, kata Lurah Wiguno, setelah menghitung semua orang yang datang di depan gubuk. Ki Lurah Wiguno pun kemudian bertanya kepada orang-orang yang sudah berkumpul di depan gubuk, siapakah di antara kalian yang bisa membuat ompak? 3 orang mengangkat tangannya. Lalu Lurah Wiguno pun menyuruh mereka untuk maju ke depan. Kau bisa membuat ompak? Tanya Lurah Wiguno. Bisa, Ki Lurah, kata mereka bertiga bersamaan. Baik, hari ini kalian akan bekerja membuat ompak bersama kami. Kalian tunggu di sini dulu, kata Ki Lurah. Lurah Wiguno pun memanggil Wuragil. Lalu Wuragil pun menemui ketiga orang pembuat ompak dari Pajang. Ki Wuragil pun berkata kepada 3 orang dari Pajang yang mengaku bisa membuat ompak, namaku Wuragil, ini Jokowilo. Kita akan bersama-sama naik kuda ke Pengging. Kalian bisa mengendarai kuda? Bisa, Ki, kata salah seorang dari mereka. Sementara itu, Lurah Wiguno berkata lagi kepada rakyat Pajang yang berkumpul di Bulak Ombo, yang akan bergotong royong mendirikan dalam kadipaten. Apakah di antara kalian ada yang bisa memotong pohon maupun memotong kayu? Ada 10 orang mengangkat tangannya. Beberapa orang di antaranya ada yang membawa kapak untuk memotong pohon. Sesaat kemudian Lurah Wiguno pun menyuruh mereka maju dan berkumpul menjadi satu dengan para tukang kayu yang akan berangkat memotong pohon di hutan jati. Setelah itu Lurah Wiguno pun berkata lagi, apakah di antara kalian ada yang bisa membuat batu bata?
Ternyata tidak ada satupun rakyat Pajang yang mengangkat tangannya. Baik, kalau tidak ada yang bisa mencetak batu bata, silahkan maju 10 orang. Nanti kalian akan dibimbing dan diajari cara membuat batu bata, kata Ki Lurah. Lalu beberapa orang maju ke depan dan Lurah Wiguno pun menunggu sampai ada 10 orang. Lalu mereka pun dikumpulkan tersendiri. Di sudut gubuk, seorang tukang kayu dari Tingkir berbisik kepada Banu yang berpakaian prajurit Wiromanggolo. Buat apa mencetak batu bata banyak sekali? Nanti batu bata yang sudah dibakar akan diatur berjejer untuk lantai dalam kadipaten maupun untuk lantai Sasono Sewoko, ruang Paseban, seperti yang ada di ruangan Keraton Demak, jawab Banu. Lantai dari bata akan terlihat bersih. Jadi, kalau kita duduk bersila menghadap Kanjeng Sultan, pakaian kita tidak kotor terkena tanah, kata Banu menerangkan. Mendengar penjelasan prajurit Wiromanggolo, tukang kayu dari Tingkir pun menganggukkan kepalanya. Di depan gubuk, orang-orang yang masih menunggu perintah ternyata lebih dari 30 orang, dan oleh Lurah Wiguno mereka kemudian diajak bekerja bergotong royong meratakan tanah di Bulak Ombo. Di lokasi yang akan dibangun dalam kadipaten maupun ruang Paseban akan diuruk dengan tanah supaya nanti letaknya bisa agak lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Lurah Wiguno pun mendekati Ki Majasto dan ia pun berkata, Ki Majasto, nanti orang-orang ini diarahkan dulu untuk menguruk lokasi calon dalam kadipaten. Sementara saya akan mengajari beberapa orang untuk mencetak bata. Dan untuk pengawasannya, nanti saya akan mengajak Mas Monco untuk bekerja bersama mereka. Baik Lurah, sahut Ki Majasto. Kita punya 6 buah keranjang dan 6 buah cangkul, ditambah beberapa cangkul dan keranjang yang telah dibawa orang-orang itu. Kemungkinan pekerjaan pengurukan bisa lancar, kata Ki Lurah. Maka mulailah Lurah Wiguno, Majasto bersama rakyat Pajang meratakan tanah di Bulak Ombo. Tanah yang tadinya bergelombang tak beraturan dicangkul dan diratakan, sedangkan sisa tanahnya pun diangkut dengan keranjang dan diurukkan ke lokasi dalam kadipaten. Beberapa gundukan tanah yang tidak terlalu tinggi juga diratakan dengan cangkul yang dibawanya. Ini yang namanya membuat si tinggil, kata salah seorang pekerja kepada temannya. Di gubuk, 2 orang juru adang telah memberikan bekal makanan dan air kepada belasan orang yang akan berangkat memotong pohon jati. Beberapa orang dari mereka membawa beberapa kapak, petel maupun pedang pendek. Setelah menerima bekal makanan yang cukup, kemudian belasan orang itu berjalan beriringan menuju ke hutan jati yang berada di sebelah barat Pajang. Setelah memberikan bekal makanan kepada pekerja yang akan memotong pohon, 2 orang juru adang kembali memberikan bekal kepada Wuragil dan Joko Wilo yang akan pergi ke desa Pengging menemui Truno Ompak. Wuragil, Joko Wilo, dan 3 orang Pajang yang akan membuat ompak menuju ke belakang gubuk, memeriksa kesiapan beberapa kuda yang akan membawa mereka ke Pengging. Ki Wuragil, nanti kita akan lewat di depan rumahku. Nanti aku akan berhenti sebentar mengambil beberapa alat untuk membuat ompak, kata salah seorang dari mereka. Baik, nanti kalau lewat depan rumahmu, kita berhenti sebentar, kata Wuragil sambil naik ke atas punggung kuda, diikuti oleh Joko Wilo serta 3 orang lainnya.
Sejenak kemudian terdengar derap beberapa ekor kuda meninggalkan pajang menuju Pengging. Lurah Wiguno menghampiri Ki Majasto yang sedang mengatur gugur gunung meratakan tanah, mengatakan bahwa ia akan pergi bersama 10 orang yang akan membuat bata. Ki Majasto, tolong diawasi perataan tanah bulak dan pengurukan tanah, kata Ki Lurah. Baik Ki Lurah, kata Ki Majasto. Setelah berbicara dengan Majasto, maka Lurah Wiguno kembali memasuki gubuk, menemui Karebet. Adik Karebet, aku akan mengajari 10 orang untuk membuat bata, kata Lurah Wiguno sambil mengambil 6 buah cetakan bata yang terbuat dari kayu yang dibawanya dari Demak. Silahkan Ki Lurah, nanti saya juga akan berkuda berkeliling ke tempat para pekerja, kata Karebet. Lalu keduanya pun keluar dari gubuk. Di depan dilihatnya Mas Monco sedang membawa keranjang berisi tanah. Mas Monco, kita berangkat sekarang. Baik Ki Lurah, kata Mas Monco. Kemudian ia pun memberikan keranjangnya kepada salah seorang dari mereka, dan Mas Monco pun mengikuti Lurah Wiguno dari belakang. Ki Lurah Wiguno lalu pergi ke samping gubuk, menghampiri 10 orang yang akan membuat bata. Ini adalah cetakan batu bata. Cetakan ini aku bawa dari Demak. Coba kalian bawa cetakan ini, kata Ki Lurah sambil menyerahkan 6 buah cetakan batu bata. Kalian tahu di daerah mana yang banyak terdapat tanah liat? Tanya Ki Lurah Wiguno. Ada Ki Lurah, di daerah Wetan Kali, kata salah seorang dari mereka. Lalu mereka pun berjalan menuju Wetan Kali yang banyak terdapat tanah yang bercampur dengan tanah liat. Mas Monco pun mengambil beberapa genggam tanah liat dan tanah biasa. Lalu dengan menggunakan kedua tangannya, tanah liat itu pun dicampur dengan tanah dan diaduk berkali-kali. Melihat itu, Lurah Wiguno pun merasa puas. Tanah liat di sini cukup baik untuk dibuat batu bata, kata Lurah Wiguno. Saya akan mengaduk tanah liat yang agak banyak, kata Lurah Wiguno sambil meminjam sebuah cangkul yang dibawa oleh salah seorang yang ikut gugur gunung. Ki Lurah kemudian mencangkul tanah liat beberapa kali. Setelah tanah liat terkumpul agak banyak, lalu dicampur dengan sedikit tanah dan diberi air yang diambilkan dari sungai di dekatnya dengan menggunakan bumbung yang dibawanya. Setelah itu, hasil campuran itu pun diinjak-injak untuk mendapatkan kekentalan yang cukup. Campuran tanah liat ini diberi sedikit air, jangan terlalu encer, jangan pula terlalu padat. Sebaiknya dibuat lunak seperti ini, lalu diaduk dan diinjak-injak. Setelah itu, tanah liat yang sudah diaduk dimasukkan ke dalam cetakan bata, kata Ki Lurah. Mas Monco pun kemudian ikut menginjak-injak tanah liat bersama Ki Lurah Wiguno sampai tanah liatnya siap untuk dimasukkan ke dalam alat pencetak bata. Kemudian Ki Lurah Wiguno pun mengajari mereka mencetak tanah liat dengan menggunakan beberapa cetakan bata yang dibawa dari Demak. Setelah dilepas dari cetakan, bata mentah kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Kalau di musim penghujan, kita pasti kesulitan menjemurnya. Joko Wilo pun kemudian mencangkul tanah liat dan bersama beberapa orang mereka pun menginjak-injak tanah liat, lalu menyiramnya dengan sedikit air supaya tanah liat itu tidak terlalu padat. Sementara itu, di tempat yang lain,
kuda-kuda Wuragil dan Joko Wilo beserta 3 orang temannya telah memasuki desa Pengging. Setelah singgah sejenak di rumah salah seorang dari mereka, mengambil beberapa alat untuk membuat ompak. Ketika Ki Wuragil melihat seseorang sedang berjalan, maka Wuragil pun menghentikan kudanya dan bertanya, "Kisana, di manakah rumah Ki Truno Ompak yang rumahnya di daerah Pengging?" "Kisana lurus saja. Nanti sebelum umbul Pengging, ada rumah yang halamannya banyak terdapat batu. Nah, itulah rumah Truno Ompak," kata orang tersebut sambil tangannya menunjuk ke arah umbul Pengging. "Terima kasih Kisana." Lalu Wuragil pun melanjutkan perjalanannya ke arah umbul Pengging. Kaki-kaki kuda pun berderap kembali menuju rumah Truno Ompak yang sudah semakin dekat. Ketika laju kuda hampir sampai di umbul Pengging, terlihat sebuah rumah di tepi jalan yang sudut halamannya terdapat beberapa batu yang berserakan. Maka Wuragil dan rombongannya membelokkan kudanya memasuki halaman rumah itu. Di sudut halaman, di bawah sebatang pohon, ada seorang yang sedang duduk, bekerja memukul dan meratakan sebuah batu. Ketika dilihatnya serombongan orang berkuda masuk ke halaman rumahnya dan turun dari kudanya, maka ia pun berdiri dan menyambutnya. "Selamat datang Kisana, aku Truno Ompak. Silahkan masuk dan silahkan duduk dulu di pendopo," kata Truno Ompak mempersilahkan. Kemudian Wuragil pun duduk di pendopo berhadapan dengan Ki Truno Ompak, sedangkan keempat orang yang lain berada di belakang Ki Wuragil. "Nama saya adalah Wuragil. Saya kesini diutus untuk menemui Ki Truno Ompak, dan ini semua ada hubungannya dengan titah Kanjeng Sultan Trenggono." Lalu Wuragil pun menerangkan tentang pembuatan dalem Kadipaten Pajang yang sekarang sedang dikerjakan. "Jadi nanti Karebet yang akan menjadi Adipati Pajang?" tanya Ki Truno Ompak sambil tersenyum. Betapa bangganya dia, seorang anak muda kelahiran Pengging bisa menjadi seorang adipati di Pajang. "Iya, titah dalem Kanjeng Sultan Demak memang begitu. Putra Ki Ageng Pengging yang akan diangkat menjadi seorang adipati," kata Wuragil menjelaskan. "Ya, aku sangat bangga nanti yang menjadi Adipati Pajang adalah Karebet. Lalu apa yang bisa saya kerjakan?" tanya Truno Ompak. "Di Pajang, saat ini kami sedang membangun dalem Kadipaten dan ruang Paseban. Nah, kami butuh 32 ompak yang akan kami pasang di dalam Kadipaten Pajang dan ruang Paseban," kata Wuragil. "Baik, berarti untuk menopang tiang Soko, masing-masing butuh 4 ompak buah. Sehingga kita butuh ompak yang berukuran besar adalah 8. Sedangkan yang berukuran sedang, kita butuh 24 buah," jawab Truno Ompak. "Ki Truno Ompak, di sini sudah ada tersedia ompak berapa buah?" tanya Wuragil. "Ki Wuragil, yang sudah jadi ompak, kami hanya punya beberapa buah. Tetapi kami mempunyai batu banyak sekali yang bisa segera dibuat menjadi ompak. Nanti kalau persediaan batunya habis, kita bisa mencari batu bekas muntahan Gunung Merapi," kata Truno Ompak. "Ya, nanti Ki Truno Ompak akan dibantu oleh beberapa pemuda ini. Mereka sudah membawa alat-alatnya sendiri," kata Wuragil sambil menunjuk kepada pemuda yang ikut bersamanya. "Nanti akan aku buatkan dulu contoh ompak yang ukuran besar dan ukuran tanggung. Nanti kalian tinggal menyontoh ukurannya. Nanti pembuatan ompak disesuaikan dengan ukuran tiangnya.
Lalu tiang soko yang berjumlah 4 buah. Seberapa ukurannya? Tanya Truno Ompak. Kata Ki Wuragil menyadari kesalahannya. Nanti aku tanyakan kepada Ki Lurah seberapa ukuran kayu soko yang akan dipakai untuk dalam kadipaten. Baik, biasanya kayu soko yang dipakai adalah sebesar sepelukan orang, kata Truno Ompak menjelaskan. Ya, mungkin ukurannya sepelukan orang, kata Wuragil sambil menganggukkan kepalanya. Marilah kita mulai membuat ompak. Saya punya beberapa alat untuk membuat ompak. Nanti Ki Wuragil bisa menggunakan alat-alat yang ada di sini, ajak Truno Ompak. Mereka pun kemudian keluar menuju halaman dan mulai bekerja membentuk batu menjadi sebuah ompak. Sementara itu, Karebet yang berada di gubuk pun kemudian ikut bekerja bersama orang-orang Pajang, menimbun tanah di lokasi dalam kadipaten. Ketika matahari sudah agak tinggi, maka Karebet pun kemudian kembali ke gubuk, mengambil seekor kuda, lalu berkata kepada Tumpak, "Aku akan berkeliling ke tempat yang lain." Lalu kepada Banu pun ia berkata, "Selama Ki Lurah masih berada di tempat pembuatan bata, tolong awasi yang sedang bekerja menguruk tanah," kata Karebet sambil naik ke punggung kuda. "Ya," sahut Tumpak dan Banu. Mereka pun melihat Karebet menjalankan kudanya berlari meninggalkan gubuk mereka. Karebet yang telah mengetahui lekuk-liku daerah Pajang menjalankan kudanya tidak terlalu cepat menuju ke arah barat, menuju hutan jati. Beberapa saat kemudian, kuda yang berlari meninggalkan Bulak Ombo berhenti karena tali kekangnya ditarik. Penunggang kuda itu, Karebet, sesaat kemudian berdiam diri, mendongakkan kepalanya untuk mendengarkan suara pohon yang ditebang. Suara kapak yang menghantam batang pohon terdengar berkali-kali. "Di sana," katanya di dalam hati. Lalu ia pun memajukan kudanya beberapa langkah. Lalu Karebet pun turun dari punggung kudanya. Ditambatkannya tali kendali kudanya pada sebatang pohon. Lalu Karebet pun berjalan memasuki hutan. Ketika Karebet masuk ke hutan semakin dalam, maka suara pohon yang terkena kapak menjadi semakin jelas. Dan tak lama kemudian tampak beberapa orang sedang sibuk mengerjakan beberapa pekerjaan. Ada beberapa orang yang sedang menebang pohon. Ada juga yang memotong beberapa dahan pohon yang sudah roboh. Di atas tanah tergeletak 3 batang kayu yang sudah dirobohkan berukuran hampir sebesar sepelukan orang. Batang-batang kayu sedang dipotong, dibuat panjang yang sama. "Ini untuk soko. Dalam kadipaten butuh 4 buah tiang. Sedangkan untuk ruang paseban butuh 4 tiang juga," kata orang yang memotong kayu kepada Karebet. Ketika Karebet melihat ada seseorang sedang duduk kelelahan setelah menebang sebuah pohon dan sebuah kapak tergeletak di sampingnya, maka Karebet pun menghampirinya dan meminjam kapaknya. Dengan sebuah kapak di tangan, Karebet pun ikut memotong cabang-cabang pohon yang masih terdapat di batang pohon yang tergeletak di atas tanah. Matahari pun merayap naik hampir mencapai puncak langit. Tetapi Karebet masih berada di hutan jati, bekerja memotong pohon bersama belasan orang lainnya. Kesibukan ternyata tidak hanya terjadi di Pajang saja, tetapi juga terjadi di daerah Kalinyamat, Prawoto maupun Jipang.